Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu terbagi menjadi dua, hukum 1 dan hukum 2. Hukum satunya itu bunyinya adalah jumlah arus yang masuk melalui titik percabangan sama dengan jumlah arus keluar melalui titik percabangan. Nah, misalkan nih, ini adalah suatu titik percabangan. Ini titik percabangannya di tengah. Arus masuk itu I1 dan I2. Kenapa dia masuk? Karena dia menuju titik percabangan. Masuk menuju titik percabangan. Sedangkan yang keluar melalui titik percabangan itu adalah I3, I4, dan I5. Berarti yang harus kalian pahami di sini adalah lihat di mana tanda panah yang bergerak, menjauhi percabangan atau menuju percabangan. Kalau dia menuju percabangan berarti masuk percabangan, berarti masuk IM. Sedangkan kalau keluar percabangan berarti termasuk dari IK. Nah, contoh di sini kita memiliki sebuah soal, tentukanlah I6, nilai I6 di sini pada rangkaian di atas. Nah, yang di tengah ini adalah titik percabangan. Kita harus memisahkan mana yang I masuk, mana yang I keluar. Berarti kita buat rumusnya dulu. Rumus utamanya kan ini. Sigma, dia kan berdasarkan pengertiannya, jumlah arus yang masuk melalui titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan. Berarti sigma IM masuk sama dengan sigma I yang keluar. Nah, I yang masuk mana aja? Lihat di sini digambar. Mana yang masuk melalui titik percabangan? Berarti I1 ya. I1 karena masuk melalui titik percabangan. I3 berarti ditambah dengan I3. Terus mana lagi yang masuk titik percabangan? I4. Habis sama dengan I yang keluar titik percabangan mana? I2. Ditambah mana lagi nih? I5. Ditambah dengan I6 karena I6 yang ditanya. Di sini kan udah nilai-nilainya, masukkan nilainya. I1 2. Ya kan? I3 3. I4 5 sama dengan I2 itu 3, ya kan, ditambah I5 4, I6 yang ditanya. Buat I6 di sini. 2 tambah 3 tambah 5 10. 3 tambah 4 7 ditambah dengan I6. Berarti kita pindahkan 7-nya kemari. Berarti 10 dikurang 7 sama dengan I6. Berarti nilai I6-nya itu adalah 10 kurang 7 3 ampere. Itulah nilainya. Nah, sekarang kita akan bahas itu tentang mengenai materi hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu rumusnya adalah sigma jumlah dari arus dengan hambatan ditambah dengan jumlah sumber tegangan pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Yang pertama, kita bahas hukum Kirchhoff pada satu loop. Yang dikatakan satu loop itu, dia satu aliran tertutup. Mau dia itu arahnya ke kanan, misalkan Bapak buat, atau juga ke kiri boleh. Atau kalau Bapak buat arahnya, mutar dia kemari, dari kanan ke kiri. Berlawanan dengan arah jarum jam, boleh. Ke kanan juga boleh, tergantung arahnya. Terserah kalian, mau misalkan arahnya kemana. Nah, di sini kita ada sebuah contoh suatu rangkaian tertutup satu loop. Kita gambar dulu arah arusnya kemana. Soalnya di sini adalah tentukanlah arah arus pada rangkaian di atas. Misalkan Bapak mau arah arusnya seperti di contoh tadi. Arahnya itu dari kanan ke kiri. Berarti arah arusnya kemari muternya. Tapi bisa kalian buat arahnya kemari juga. Tanda panahnya di sini. Itu tergantung kalian. Tapi kalau nilai arusnya itu negatif, berarti arah arus kalian yang kalian buat permisalan ini salah. Tapi jika arusnya itu positif, hasilnya tadi kalian cari positif, itu arah arusnya benar. Berarti gambaran kalian ini benar gitu. Mari kita masuk cara pengerjaannya. Rumusnya tadi kan sigma, ya kan, I, R, ditambahkan dengan sigma, sumber tegangan sama dengan 0. Ya kan? Berarti I-nya kan karena satu loop, satu aja I-nya. R-nya adalah jumlah hambatan yang di sini. Jumlahkanlah berapa banyak hambatannya. Bapak mulai dari sini. 4, ya kan? Berarti 4 ditambah di sini 3. Ditambah dengan ini 1. Ditambah dengan ini 5. Ditambah dengan ini 2. Ditambah dengan jumlah sumber tegangannya ini. Tegangannya kan banyak nih. Jumlahkan aja semua. Berarti ditambah dengan, kan perputarannya kemari, ya kan? Perputarannya kemari nih. Berarti kita mulai dari sini. Nah, di sini kan jumpa negatif dulu kan. Kalau jumpa negatif dulu kan ada nih, ada 2 garis.
Kalau di baterai, sumbu positif dan negatif. Yang pendek ini negatif, yang panjang ini positif. Berarti kalau arah arusnya kemari, kan yang kena di luarnya negatif. Berarti kita buat di sini negatif 4. Gitu caranya. Terus lagi dia muter kemari kan. Karena dia berlawanan dengan jarum, jam muter kemari jumpa negatif lagi. Berarti negatif 6. Terus kemari. Nah, ini kan jumpa positif. Yang panjang di luar berarti tambah 2. Terus muter kemari. Jumpa negatif lagi kan. Berarti dikurang 10. Sama dengan 0. Jumlahkanlah semuanya. 4 tambah 3, 7, 8. 8 tambah 5, 13 tambah 2, 15. Berarti I dikali 15. 4 kurang minus 4, kurang 6, minus 10. Minus 10 tambah 2, 8 kan. 8 kurang 10. Berarti minus 18. Sama dengan 0. Berarti kita pindahkan minus 18 kemari. Berarti I 15 sama dengan 18. Karena pindah ruas. I sama dengan 18 dibagi dengan 15. I sama dengan 1/3/15. Atau kita buat I sama dengan 1, kecilkan sama-sama 3, 1 sisa 5, I 1/5 ampere. Inilah arus yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, arusnya kan di sini positif nih. Berarti arah arus kita yang gambar ini benar. Berarti arah arusnya adalah dari kanan ke kiri putarannya. Tapi jika hasilnya di sini negatif, kalian salah gambar arus. Terbalik aja gitu. Kemari arahnya. Itu tergantung kalian. Kalau di sini benar positif, arah arus kalian benar, berarti Bapak buat sini benar. Tapi kalau di sini negatif, arah arus Bapak salah. Karena di sini positif hasil kita, maka arah arusnya adalah benar. Kita bulatkan 1/5 itu berapa? 0,2. Berarti 1,2 ampere. Inilah hasilnya. Nah, materi selanjutnya kita itu adalah mengenai daya dan energi listrik. Yang pertama, kita membahas itu daya. Daya itu disimbolkan dengan P, rumusnya adalah V dikali I. Ya kan? Terus rumus lainnya adalah kita uraikan nilai V-nya ini. Karena rumus V itu adalah I dikali R, berarti kita ganti nilai V-nya dengan ini. Berarti P sama dengan I dikali R dikali I. I kali I apa? Berarti I kali I adalah I kuadrat R. Berarti dari rumus ini, kita bisa mencari untuk daya rumus lainnya ini. Gitu. Paham? Terus lagi, ini tadi kan kita nguraikan V-nya, sekarang kita uraikan I-nya. I itu apa rumusnya dari sini? I sama dengan V per R. Berarti kita buat nilai P-nya itu adalah V, dari rumus awal ini kita uraikan, dikali I-nya kita ganti ini. V per R. V dikali V kuadrat, berarti V kuadrat per R. Berarti rumus dari daya itu ada 3. Yang pertama rumus umumnya ini, ya kan? Karena diuraikan V-nya, jadi ini rumus yang kedua. Ya, terus yang ketiga ini rumusnya. Jadi rumus untuk mencari daya itu ada 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga tergantung dari soalnya. Nah, keterangan di sini itu adalah P daya listrik, satuannya watt, V tegangan satuannya volt, I itu arus, satuannya ampere, hambatan itu R, satuannya ohm. Sekarang bahasan kita itu beralih ke energi. Nah, energi listrik itu adalah jika suatu alat listrik dihidupkan, ya kan, dia kan memerlukan energi untuk hidup. Rumusnya itu adalah W sama dengan P dikali T. P itu apa? P itu daya, dari tadi rumusnya kemari. Nah, rumus daya itu kan ada 3, ya kan. Rumusnya dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Berarti kita dapat mengganti nilai P-nya ini ke dalam rumus-rumus yang ketiga tadi. Berarti kita ganti yang pertama. W sama dengan, rumus yang pertama kan V dikali I. Ya kan, terus masukkan T-nya tetap. Rumus yang kedua itu adalah I kuadrat R, ya kan, nilai P-nya dikali T tetap. Rumus yang ketiga itu adalah V kuadrat per R, rumus P-nya kan tetap dikali T. Berarti rumus-rumus untuk mencari energi itu ada 4. Bisa diketahui ini, bisa diketahui ini, bisa diketahui ini, bisa diketahui ini. Jadi tergantung soalnya gitu. Nah, keterangan di sini satuan dari energi itu adalah joule. Nah, di sini itu contoh soal, ya kan, lampu memiliki daya 110 watt 80 volt.
digunakan selama 2 menit. Tentukanlah energi yang digunakan untuk menghidupkan lampu. Berarti yang ditanya adalah energi. Berarti kita buat di sini adalah diketahui. Diketahui di soal memiliki daya, berarti P-nya itu adalah 110 watt. Terus V, tegangannya adalah 80 volt. Digunakan dalam waktu T 2 menit. Nah, satuan waktu itu kan sekon kan? Berarti kita ubah 2 menit ke sekon berarti 120 detik. Terus kita buat di sini ditanya adalah energi, berarti W. Rumus W tadi adalah, lihat di soal diketahui apa? P sama T. Berarti cari aja P dikali dengan T. Masukkan nilainya. W sama dengan P-nya 110. T-nya adalah 2 menit. Tambah dengan 120 detik, berarti kali 120. Berarti nilai W-nya itu adalah 132,00. 13.200 satuannya energi itu joule. Berarti energi yang dihasilkan diperlukan untuk menghidupkan lampu dengan daya ini tegangannya selama 2 menit adalah 13.200 joule. Nah, ini ada contoh lagi nih. Sebuah kipas angin memiliki tegangan 12 volt jika dihidupkan selama 20 detik memiliki arus 6 ampere. Tentukan daya dan energinya. Berarti diketahui di soal itu memiliki tegangan V-nya itu 12 volt, I-nya itu adalah 6 ampere. Terus T waktunya dalam hidupkan kipas angin itu 20 sekon, 20 detik. Berarti yang ditanya di sini itu adalah nilai dari P, dayanya, dan nilai dari energinya. Ya kan? Terus kalau misalkan kita tanya P itu kan rumusnya ada 3 tadi. Ada V kali I kuadrat R, terus V kuadrat per R. Nah, karena di sini ada tegangan dan arus, pakai V dikali I. Berarti nilai V-nya itu adalah 12, I-nya adalah 6. 12 kali 6, 2 kali 6, 12, 2. 1, 6 kali 6, 7. Berarti 72 watt. Ya kan? Dapat P. Jadi tanya W. W rumusnya apa? Rumus umumnya kan P dikali T kan? Berarti P-nya berapa? 72. T-nya waktunya adalah 20 sekon. Berarti W sama dengan 72 kali 2. 2 kali 2, 4. 7 kali 2, 14. Berarti energi yang dibutuhkan untuk menghidupkan kipas angin dengan tegangan 12 volt selama 20 detik itu adalah 1440 joule.